tak bersyarat mengasihiku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur ku memilikimu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib dan heran Tuhanku. Tak berhenti ku memuji-Mu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib perbuatan tangan-Mu, sungguh besar setiamu. Tiada terukur setiamu, dalamnya tak dapat ku selami. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur ku memilikimu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib dan heran Tuhanku. Tak berhenti ku memuji-Mu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib perbuatan tangan-Mu, sungguh besar setiamu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib dan heran Tuhanku. Tak berhenti ku memuji-Mu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar, ajaib perbuatan tangan-Mu, sungguh besar setiamu, ajaib dan heran Tuhanku, sungguh besar setiamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini kembali kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi makanan buat jiwa kami, buat roh kami, buat iman kami, supaya kami tetap Tuhan berharap kepada Engkau, tetap mempunyai iman yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa.
berfirman-Lah, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saya percaya kita semua tetap dipelihara Tuhan, dijagai Tuhan, diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Mari kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini. Kita akan melihat dari surat 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. Surat, bukan Injil Yohanes ya. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kalimat ini. Lihatlah dikatakan, behold ya. Perhatikan, pandanglah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Lihatlah betapa besarnya kasih Bapa kepada kita. Kita diajak untuk melek, kita diajak untuk mengerti betapa Tuhan mengasihi kita. Dalam suratnya di Efesus, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Efesus, supaya jemaat Efesus memahami betapa besarnya kasih Allah kepada jemaat, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus kepada jemaat Efesus. Hari ini saya juga mau ajak kita semua menyadari, memahami betul-betul, tahu benar, yakin Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau kita yakin, maka tidak ada gelisah. Kalau kita yakin, kekhawatiran hilang. Kalau kita yakin, keraguan, kebimbangan itu akan sirna. Sebab itu Bapak Ibu, mari saya mengajak kita sungguh perhatikan kasih Tuhan yang besar atas kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita melihat kehidupan Nuh. Kita akan membaca Kejadian pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-7 dan 8. Kejadian 6 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kisah Nuh. Semua kita tahu kisah tentang Nuh. Bapak Ibu, ayat 7 dikatakan Tuhan punya maksud, punya rencana untuk membinasakan, untuk menghapuskan manusia dari muka bumi. Tuhan berencana membinasakan semuanya, baik hewan, binatang melata, bahkan burung-burung di udara. Tuhan mau binasakan semua. Tetapi ayat 8 dikatakan Nuh mendapat kasih karunia. Bapak Ibu, untuk memahami kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang hebat atas kita, yang pertama saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang menyelamatkan. Sama seperti Nuh diselamatkan dari kebinasaan, diselamatkan dari kematian, diselamatkan dari hukuman
yang begitu mengerikan, yaitu air bah. Bapak Ibu Saudara, ketika Nuh sudah masuk ke dalam bahtera, ketika Nuh mendengar hujan turun, ketika Nuh digedor-gedor pintu bahtera, Nuh, bukakan pintu. Dia dengar suara temannya, suara tetangganya. Nuh tidak bisa membukakan pintu. Nuh hanya bisa bersyukur Nuh ada di dalam bahtera. Nuh dan keluarganya diselamatkan Tuhan. Di luar bahtera ada kematian. Di luar bahtera sedang terjadi pembinasaan. Di luar bahtera ada teriakan, suara-suara orang-orang sekarat, orang-orang alami kematian. Mengerikan, sangat menakutkan, tragis. Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa Tuhan punya rencana membinasakan seluruh umat manusia? Sebab seluruh umat manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada. Upah dosa adalah maut. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang beroleh kasih karunia Tuhan. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kita. Kita mendapat kasih Allah yang besar, yaitu kasih yang menyelamatkan. Jadi mengukur kasih Tuhan jangan dari berkat. Mengukur kasih Tuhan besar atau kecil bukan dari jawaban doa-doa kita. Bukan. Ingatlah, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan mati di atas kayu salib untuk menjadi tumbal dosa, untuk keselamatan kita, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ini kasih yang sangat besar. Besarnya kasih ini kita bisa pahami kalau melihat orang-orang yang binasa. Sama seperti Nuh. Kalau Nuh tidak mendengar, tidak melihat orang-orang yang mati di luar bahtera, Nuh di dalam bahtera mungkin bisa-bisa menggerutu, ngomel. Kenapa dia diisolasi? Kenapa dia dikarantina di dalam bahtera? Tetapi itu untuk menyelamatkan dia. Suara-suara orang mati sekarat, kepingin masuk bahtera tidak bisa. Itu mengingatkan Nuh betapa dia beruntung karena dia beroleh kasih karunia. Betapa dia beruntung diselamatkan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersyukur atas kasih Tuhan yang amat besar, kasih Tuhan yang amat hebat atas kita, karena Dia menyelamatkan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan yang besar itu dilihat dari kasih yang memelihara. Kita lihat kisah Nuh, bagaimana Tuhan pelihara Nuh selama Nuh ada di dalam bahtera. Kalau kita membaca Kejadian 8 ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Nuh dipelihara di dalam bahtera dalam tempo waktu yang cukup lama. Kejadian 8 ayat 3. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Air bah itu mulai surut setelah 150
150 hari. Bayangkan, 150 hari itu 5 bulan. 5 bulan Bapak. Nuh ada di Bahtera, tidak kerja. Nuh dipelihara Tuhan. Tidak lucu Bapak Ibu. Kalau Nuh diselamatkan dari Bahtera, banjir, dari kebinasaan, lalu Nuh mati di dalam Bahtera karena kelaparan. Nggak lucu. Saya yakin dan percaya nggak ada rencana Tuhan model begitu. Nggak ada. Tuhan bukan hanya menyelamatkan Nuh, tapi Tuhan juga memelihara Nuh. Bukan hanya Nuh, istrinya, anaknya, keluarganya, binatang-binatang dipelihara Tuhan, dijagai Tuhan, ditolong Tuhan, bisa melewati masa-masa banjir 150 hari. Setelah itu baru surut pelan-pelan. Nuh di dalam ayat berikutnya dikatakan masih 40 hari lagi Nuh baru mulai keluar dari Bahtera. Lama, tapi Tuhan pelihara. Ingat bangsa Israel 40 tahun Tuhan pelihara di padang gurun. 40 tahun. Wah, luar biasa. Nggak lucu kalau Tuhan selamatkan umat Israel dari Mesir, dari Firaun. Kok mati di padang gurun karena kelaparan? Oh tidak, Tuhan tidak begitu. Tuhan tanggung jawab. Tuhan yang sudah menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan juga pelihara mereka di padang gurun sampai masuk negeri Kanaan. Roti mana tetap ada. Kapan berhenti roti mana? Ketika bangsa Israel mulai bercocok tanam dan mulai menikmati panen, pertama kali panen hasil cocok tanam mereka. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yosua, maka berhentilah roti mana itu sampai mereka mendapatkan hasil panen, hasil bumi, hasil bercocok tanam. Mereka bisa makan dari negeri Kanaan. Berhentilah mana. Bapak Ibu lihat, Tuhan memelihara. Memelihara itu kasih yang besar. Kasih yang besar. Seorang anak dipelihara orang tuanya, bukan hanya dikasih makan, dijagai kalau sakit, ditolong, diperhatikan, diajak ngobrol, diberi pendidikan, ditemani. Semua itu bagian dari pemeliharaan. Sayangnya orang tua kepada anak, pemeliharaan bicara tentang kasih yang besar, kasih yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara, percaya Tuhan memelihara kita semua. Kasih-Nya sangat besar. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, Nuh bukan hanya diselamatkan, Nuh bukan hanya dipelihara. Setelah keluar dari Bahtera, setelah selesai masalah banjir, Tuhan tidak berkata kepada Nuh, dadah, goodbye, sudah ya? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Nuh punya tugas untuk kehidupan berikutnya. Nuh punya tugas untuk membangun generasi manusia yang baru. Bukan hanya manusia, generasi binatang. Nuh punya tugas untuk pembangunan, pemulihan dunia
pasca banjir, pasca bencana air bah. Nuh diberi tugas oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan punya tujuan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kedua, kasih Tuhan, kasih yang memelihara. Tiga, kasih Tuhan punya tujuan, punya rencana untuk masa depan. Bapak Ibu Saudara, ini kasih yang besar. Kalau ada anak muda pacaran, cinta satu malam, itu bukan kasih yang besar. Kasih yang besar kalau masuk pernikahan, ada tujuan. Tujuannya membangun keluarga, punya rumah, nanti tinggal di mana, punya rencana mau punya anak berapa, punya angan-angan, ya kita mau kerja apa, kita kedepannya mau seperti apa, sampai masa tua bersama-sama suami istri tetap setia, tetap saling mendukung. Itu kasih yang besar. Kasih yang besar, kasih yang punya tujuan. Anak-anak muda yang mendengar firman Tuhan hari ini, jangan mau cinta satu malam, rugi. Itu kasih ecek-ecek. Kasih yang besar, kasih yang punya tujuan, jauh ke depan, rencana, masa depan. Bapak Ibu, Tuhan punya rencana buat setiap kita. Tuhan punya kasih yang besar buat setiap kita. Karena Tuhan mau ajak kita ke surga, hidup bersama-sama dengan Dia, tinggal dengan Dia. Itu sebabnya dalam pengiringan kita kepada Tuhan, karakter itu menjadi hal yang sangat-sangat penting. Sebab untuk hidup bersama, problemnya selalu ada di karakter. Karakter. Kita harus menyesuaikan diri kita dengan Tuhan. Selama kita ada di bumi, selama kita hidup sekarang, selama kita ikut Tuhan sekarang. Supaya apa? Supaya kita bisa tinggal bersama dengan Dia dalam surga kekal, mulia selama-lamanya. Tuhan punya rencana juga tentang kerajaan 1000 tahun. Tuhan berfirman dalam 2 Timotius 2 ayat 12, barang siapa bertekun, maka ia akan memerintah bersama-sama dengan aku, kata Tuhan. Artinya Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan. Inilah kasih yang besar. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kita. Kasih Tuhan yang besar kita bisa lihat dengan rencananya, tujuannya, planningnya buat saudara dan saya. Sebab itu hari ini tidak kita ragukan lagi kasih Tuhan yang amat besar atas setiap kita. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa supaya seluruh jemaat-Mu boleh memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih-Mu Tuhan. Supaya setiap kami tidak lagi ragu, tidak lagi bimbang, tetapi kami yakin, seyakin-yakinnya Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Engkau sudah mati, berkorban nyawa bagi kami, supaya kami diselamatkan. Engkau hidup menjadi Tuhan, supaya Engkau menjadi Tuhan Bapa yang memelihara kehidupan umat-Nya, kehidupan kami semua. Engkau Tuhan juga sudah punya planning,
rencana yang jauh ke depan dalam kekekalan, dalam kerajaan 1000 tahun. Rencana yang sangat besar, rencana yang indah, rencana yang mulia untuk setiap kami. Ajar kami percaya, ajar kami memahami hari ini, biar firman-Mu termeterai di hati kami sekalian. Sama seperti Nuh mengalami kasih karunia, kami juga mau mengalami kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Kasih setia mengalir dalam kehidupan kami. Damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya.